Makanya biasanya selalu saya katakan, apakah Bapak Ibu para alim, para ulama, para habaib memaafkan segala silap salah Ustaz Abdul Somad? Mau, sudah selesai. Jangan sampai kita minta di hadapan Allah, karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan mereka, berkumpul semuanya di padang mahsyar. Inilah ibadah. Islam ini sangat halus sekali. Memahami ibadah itu bukan hanya sekedar action. Salat itu action, melakukan sesuatu. Puasa itu melakukan sesuatu. Baca Quran itu melakukan sesuatu. Berzikir itu melakukan sesuatu. Zakat, wakaf, infak, sedekah itu melakukan sesuatu. Tapi ada satu ibadah, tidak melakukan apa-apa pun ibadah. Apa dia? Menahan diri dari aniaya, tidak menzolimi orang, tidak memakan harta orang. Jadi kalau ada orang satu hari cuma di rumah, hari Ahad, hari libur, nggak pergi kemana-mana, di rumah makan, sholat, makan, tidur, itu juga ibadah. Ibadahnya apa? Menahan diri dari yang haram. Tapi jangan gara-gara ini satu hari tidur semua sampai maghrib nanti. Pas ditanya istrinya, kamu biasanya hari libur, hari Ahad jalan ke sana kemari semangat, kenapa kamu hari ini cuma tidur? Kata Ustaz Somad, tidur juga ibadah, karena menahan diri dari perbuatan maksiat. Memang betul Ustaz Somad, kalau saya di rumah tidur, mata terpejam, tidak melihat yang haram, lidah saya tidak ngomong macam-macam, tangan saya tidak berbuat zalim dan aniaya. Jadi yang paling penting itu adalah beribadah, karena kita fahami hembusan napas, detak jantung, bisikan telinga, kedipan mata, hayunan tangan, langkah kaki, aliran darah, semuanya akan dihisab di hadapan Allah. Maka hari itu disebut dengan yaumul hisab. Hisab artinya perhitungan. Makanya kita selalu berdoa, dalam agama kita selamat, salamatan fid din, badannya sehat, wa'afiatan fil jasad, ilmunya bertambah, wa ziyadatan fil ilmi, rezekinya barakah, wa barakatan fil rizqi, dosanya banyak, minta taubat sebelum mati, wa taubatan qablal maut, supaya waktu mati dapat rahmat, wa rahmatan indal maut, supaya semua dosanya diampuni, wa maghfiratan ba'dal maut, supaya waktu sakratul mautnya ringan, wa hawwin alaina fi sakaratil maut, selamat dari api neraka, wan najata minan nar, dan ketika amalnya dihisab, dihitung, wal afwa indal hisab. Ada satu orang Bani Israel, umurnya ratusan tahun, malamnya tahajud, zikir, ibadah, siangnya jihad fisabilillah. Setelah mati dihisab, amalnya banyak, kata Allah masukkan ke surga. Sampai masuk di surga terlintas di hatinya, aku masuk surga karena amalku yang ratusan tahun. Didengar malaikat, kata Allah, timbang satu bola matanya, hisab, bandingkan dengan amalnya yang ratusan tahun. Ternyata amalan ratusan tahun itu tidak bisa ditebus dengan satu nikmat bola mata. Apalagi amal kita yang cuma 63 tahun, potong sepertiga, tidur 8 jam. Karena kata dokter, kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Jadi umur kita yang 63 tahun itu potong sepertiga, tinggal cuman 42 tahun. Yang 42 tahun itu potong lagi kerja, cari nafkah, ngobrol, warung kopi, tinggal lagi 8 jam. Yang 8 jam itu pun diambil oleh Facebook, Instagram, YouTube. Habis, yang tinggal mana? Tinggal 2 rakaat sholat subuh. Yang 2 rakaat itu pun yang ingat pada Allah cuman takbiratul ihram sama salam. Lalu apa yang mau kita bawa sebagai bekal menghadap Allah? Memang betul kata Ustaz Somad, di takbiratul ihram itulah saya cuma ingat Allah, Allahu Akbar. Habis itu nampak kunci di atas TV, handphone tinggal di dapur,
zuhur, memang itu sudah kerja setan. Jadi itulah makanya kita selalu minta ampun kepada Allah. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah mengapa selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, amalan pertama yang dilakukan selesai sholat, Astaghfirullahalazim. Loh, ini kan habis sholat, kenapa habis sholat malah istighfar? Memangnya buat dosa apa? Dia kan sudah bersih. Rupanya di dalam sholatnya itu pun dia tetap juga melakukan dosa. Dosanya lalai. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Itulah mengapa dalam sholat itu kita senantiasa fokus, senantiasa ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya kalau dilafazkan, diucapkan di mulut dengan suara, itu lebih khusyuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dibandingkan kalau kita sholat tidak bersuara, hanya diam saja. Apalagi zuhur, asar, mulutnya nggak bergerak sama sekali. Itu entah kemana-mana perginya. Makanya paling tidak waktu sholat yang sir itu, dia paling tidak mendengar telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu untuk membantu kekhusyuan. Begitu juga diatur nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak diatur nafas, itu satu nafas bisa gabung 3. Iftitah, Fatihah sama ayat. Selesai semuanya. Tanya orang, kamu cepat sekali sholat. Valentino Rossi, pembalap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang paling beruntung menginap di hotel syariah. Ada sholat Jumatnya ada Pak Haji? Ada. Masya Allah, ada sholat Jumat. Sehingga kalau ada keluarga, istri, anak, menantu, bapak, kawan, jiran, tetangga, datang dia ke Pulau Madura, pergi ke Pamekasan, sedang ditanya, di mana nginapnya? Saya nginap di hotel syariah. Suami istri tenang di luar kota di Surabaya. Alhamdulillah. Lagi di mana Mas? Saya lagi di hotel syariah. Alhamdulillah. Begitu selesai nelpon istri, dia pun keluar hotel. Ternyata kita hanya terselamatkan di beberapa menit saja. Godaan senantiasa mengintai kita. Itulah pentingnya di dalam masjid bersama orang soleh, di luar masjid juga berkawan, berteman dalam perjalanan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ustaz Somad kemana? Saya di Pulau Madura. Insya Allah selamat. Di sana orangnya religius, taat beragama, banyak pondok pesantren, banyak ustadz, banyak kiai. Selama perjalanan dengan siapa? Dengan Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, dengan rombongan, dengan Iqbal, dengan alumni Al-Amin Perenduan. Insya Allah selama perjalanan selamat. Nanti Ustadz pulangnya dengan siapa? Dengan tim, dengan Ustadz Ilham, dengan Ustadz Hendri. Insya Allah selamat. Nanti di rumah dengan siapa? Insya Allah ada anak, ada istri, ada santri, ada para guru. Insya Allah selamat. Maka jangan sampai ada yang kosong. Sebelum sholat tadi Ustadz mengatakan sawus sufuf, luruskan shaf, saddul halal, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau ada yang kosong, disitulah setan masuk. Itu makna filosofinya. Jangan ada waktu kosong tanpa bersama orang baik, membaca yang baik, berzikir dengan zikir yang baik. Kalau sampai ada yang kosong, teman yang baik tidak ada, bacaan yang baik tidak ada. Tadi malam kita diajarkan bacaan yang baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tujuannya untuk apa? Supaya ketika waktu kosong diisikan dengan yang baik-baik.
Masya Allah, tabarakallah, subuh ini ada bapak jamaah yang bawa tasbih, ada yang tasbihnya dalam bentuk tasbih digital cincin. Untuk apa itu dipasang? Supaya jangan sampai ada waktu yang kosong. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan berarti orang yang berzikir nggak boleh ngobrol, dia tetap ngobrol. Jangan pula gara-gara berzikir nggak mau ngobrol. Bapak tinggalnya di mana? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetap berzikir, tetap ngobrol. Ketika ngobrol, hatinya berzikir, mulutnya enggak. Ketika sedang kosong nggak ada orang, mulutnya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kepalanya berpikir penciptaan langit, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menumbuhkan padi? Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Siapa yang merubah air yang asin menjadi tawar? Allah. Siapa yang menjaga sehingga air yang di tengah laut, Pulau Madura dikelilingi oleh laut, bisa-bisanya di tengah laut ini ada air tawar. Kita bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Kita bisa hidup 3 hari cuman kalau tidak ada air. Nauzubillah, nauzubillah. Andai air sekeliling Pulau Madura ini masuk ke tanah dan air tanah berubah menjadi asin, air dari Surabaya tidak masuk, kita cuman bisa hidup 3 hari. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa air laut itu tidak masuk ke air tawar? Bainahuma barzakhun, di antara air laut dan air tawar ada pemisah, la yabghiyan, sehingga air laut tidak merusak air tawar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kamu berdua masih mendustakan nikmat Allah? Yang dimaksud berdua adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Bukan jin dan jun Pak Ustadz. Iya, jun itu manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali disebut manusia dengan jin, manusia selalu nomor 2. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wa ma khalaqatul jinna wal insa. Karena memang ada jin dan ada manusia. Dan jin itu juga terbagi 2. Mereka berkata, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ada yang muslim dan kami ada yang kafir. Yang muslim taharraw rasyada, selalu mencari kebenaran. Yang kafir kanu li jahannama hataba, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi bahan bakarnya api neraka itu 3. Yang pertama, waquduhan nas wal hijarah. Nas manusia, hijarah batu-batu, dan jin. Jin itu kan dari api Pak Ustadz, ya, minan nar, dari api. Kalau dia dari api masuk neraka, neraka juga api. Api masuk api, ya nggak kepanasan Pak Ustadz. Ini orang cerdas. Betul juga. Jin dari api, kalau dia buat dosa masuk api, api ketemu api nggak apa-apa. Tapi jamaah juga yang lain cerdas. Kita kan dari tanah Pak Ustadz. Iya, kalau ditimpa tanah ya sama mati juga. Nah, jadi api pun ada kekuatannya. Ada api yang merah, ada api yang sangat kuat biru. Rupanya api itu kalau amat sangat kuat dia menjadi hitam. Neraka itu apinya berwarna hitam karena dia dinyalakan ratusan juta tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanas apa dia? Berapa derajat Celcius? Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Itulah mengapa pagi 7 kali kita katakan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berharap kita ini nanti mati langsung masuk surga, nggak ada transit di neraka lagi insyaallah. Taubat, taubat. Tapi saya ini banyak dosa Pak Ustadz.
Loh, yang nggak punya dosa itu siapa? Semua orang punya dosa. Nabi Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu dekati pohon kuldi, fatakuna minadh zalimin, nanti kamu jadi orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh syaitan, lalu silap dan salah, tapi kemudian dia bertobat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang penting bertaubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada yang silap-kilap salah, summa yatatahhar, mandi. Setelah mandi, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, setelah itu istighfar minta ampun kepada Allah.